Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Fatih. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang kerajaan sejarah kerajaan Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1000 abad ke-13 oleh Sultan Ali Mubayak yang memulai pemerintahannya pada tahun 1205 Masehi. Awalnya kerajaan ini bernama Kerajaan Aceh Darussalam dan berpusat di Banda Aceh. Seiring waktu, kerajaan ini berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh mencapai puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta budaya. Dari kedua, para BIPA, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu sistem politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan bersifat monarki absolut dengan Sultan sebagai penguasa tertinggi. Sultan memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga seperti Badan Orang Kaya atau Dewan Penasihat dan juga Kodim Malikul Adil atau itu tertinggi dalam membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan menerapkan sistem syariat Islam. Hal ini tercermin dalam masyarakat Aceh yang dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sistem hukum, dan juga nilai. Saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan membaca bagian ketiga, yaitu kehidupan ekonomi. Kesultanan Aceh memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti lada dan cukai. Kota Banda Aceh menjadi pusat perdagangan yang ramai, dengan perdagangan dari berbagai negara seperti Arab, Persia, India, dan Eropa datang untuk melakukan transaksi. Selain perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Aceh juga mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Kegiatan ekonomi ini tidak hanya meningkatkan kemakmuran masyarakat Aceh, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan yang keempat. Yang keempat itu adalah kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Aceh sangat religius dan memiliki kehidupan sosial yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama menjadi prioritas banyak pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama lainnya yang didirikan untuk mengajarkan ilmu agama. Dalam kehidupan budaya, masyarakat Aceh memiliki tradisi yang kaya, seperti tari saman, seni ukir kayu, dan kerajinan tangan lainnya. Bahasa Aceh juga menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Baca bagian masa kejayaan. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada abad ke-17. Terutama di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Kesultanan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara, dengan wilayah kekuasaan yang luas dan kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Kesultanan Aceh juga menjadi penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara dengan banyak ulama dan mubalik yang datang untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, Kesultanan Aceh juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain seperti Turki Utsmani dan Inggris. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan bagian 6, yaitu masa pertumbuhan. Pertumbuhan Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang utama adalah perang Aceh Belanda. Perang yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun, 1873 sampai 1904, melemahkan Kesultanan Aceh secara signifikan. Belanda berhasil menguasai banyak wilayah Aceh dan memaksakan perjanjian dengan merugikan Kesultanan Aceh. Yang kedua adalah kolonialisme Belanda. Kolonialisme Belanda membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Kesultanan Aceh. Belanda mengambil alih banyak kekuasaan pemerintah dan sumber daya ekonomi Aceh, sehingga melemahkan kedudukan Kesultanan Aceh.
Yang ketiga adalah perubahan politik internal. Perubahan politik internal seperti perebutan kekuasaan dan kelemahan kepemimpinan. Juga melemahkan Kesultanan Aceh. Hal ini memungkinkan Belanda untuk lebih mudah mengintervensi dan mengambil alih kekuasaan. Dengan demikian, Kesultanan Aceh resmi pada tahun 1904. Ketika Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Aceh. Namun, warisan budaya dan sejarah Kesultanan Aceh tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Aceh. Membacakan kesimpulan, Kesultanan Aceh adalah kerajaan Islam terpenting di Asia Tenggara dengan sejarah panjang sejak abad ke-13 sebagai pusat perdagangan, rempah-rempah dan penyebaran Islam. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaan. Pada abad ke-17 di bawah Kesultanan Iskandar Muda, warisan budayanya masih hidup dalam masyarakat Aceh hingga saat ini. Sekian, terima kasih.